Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali redaksi 33 edisi kali ini. Datar-datar saja, itu komentar para netizen usai menyaksikan debat kandidat tahap 1 calon wali kota Samarinda. Disiarkan langsung melalui TVRI Kaltim, channel YouTube, dan Facebook. 3 calon wali kota tidak menampilkan fokusnya mengatasi pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhir. Berikut informasinya. Pilkada serentak termasuk di kota Samarinda berlangsung 9 Desember 2020. Ada 3 calon kandidat yang berlaga, yaitu pasangan nomor urut 1 Barkati Darlis Patalongi, nomor urut 2 Andi Harun Rusmadi, dan pasangan nomor urut 3 Zairin Zain Sarwono. Agar tidak seperti membeli kucing dalam karung, KPU memperkenalkan ketiga calon melalui acara debat kandidat. Acara debat kandidat bakal digelar 3 kali. Pertama, hanya diikuti calon wali kota seperti yang telah berlangsung Minggu 18 Oktober. Berikutnya, debat bagi para calon wakil wali kota. Dan yang ketiga, menampilkan masing-masing pasangan calon. Debat publik pertama yang berlangsung di sebuah hotel di kota Samarinda. Ketiganya disuguhi 5 segmen pertanyaan. Salah satunya yang cukup menyita perhatian adalah bagaimana kebijakan para calon ini terhadap masalah pandemi COVID-19 yang diprediksi masih terjadi hingga 2021. Calon wali kota Barkati, Andi Harun, dan Zairin Zain semua seirama mengatasi pandemi COVID-19 yang penyebarannya begitu cepat memerlukan keterlibatan semua pihak. Menghadapi perkembangan COVID ini perlu adanya kebersamaan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat. Tanpa ada kebersamaan maka tidak mungkin kita akan berhasil dalam secara tuntas. Tapi pemerintah tetap harus menjadi leader atau mengambil peran yang lebih besar. Karena apapun semua adalah keputusan di pemerintah. Jangan sampai karena narasi kebersamaan sehingga pemerintah bisa dengan gampang menghindar dari tanggung jawab. COVID harus kita bersama. Tidak mungkin Pemda sendiri, kita harus bangun kekuatan bersama unsur pimpinan daerah dan unsur swasta, masyarakat, agar masivitas dan keterukuran penanganan COVID dari sisi pemanfaatan sarana prasarana publik yang ada di kota Samarinda dapat kita tangani secara bersama-sama. Negara sedang butuh kita. Negara membutuhkan tanggung jawab kita semua. Tidak boleh ada satupun di antara sisi pilar kehidupan berbangsa ini. Pilar negara, pilar masyarakat, pilar swasta harus kita bareng-bareng untuk melakukan upaya yang sangat masif terhadap ada prioritas-prioritas utama kita di dalam penanganan COVID ini untuk jangka pendeknya. Saat ini kita tahu persis semua rumah sakit kedodoran, bahkan kita sudah menggunakan Wisma Atlet dan beberapa hotel yang nantinya akan digunakan itu. Sama halnya di pusat di Jakarta. Nah, ini tentu pemerintah tidak harus berpangku tangan seperti ini. Harus ada program-program terobosan yang dilakukan dalam jangka pendek. Apakah itu fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID sendiri yang diutamakan atau infrastruktur. Tetapi kalau menurut kita, dua-duanya harus. Sikap calon wali kota mengatasi pandemi COVID-19 cukup penting ditanyakan untuk mengetahui bagaimana komitmen calon yang akan dipilih warga kota Samarinda dalam menurunkan kebijakan menyelamatkan warga dari bencana kesehatan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Warga Samarinda pada 9 Desember 2020 bakal memilih siapa dari 3 pasangan calon yang berlaga paling banyak perolehan suaranya. Lantaran itu, agar tidak salah menentukan pilihan, mulai dari sekarang pemerintah diajak mengenali lebih jauh rekam jejak para calon. Berikut informasinya.
Hari Minggu 18 Oktober, 3 calon wali kota tampil perdana secara bersama di depan publik. Melalui acara debat publik yang digagas oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran apa dan siapa yang bakal dipilihnya saat berada di bilik suara pada tanggal 9 Desember 2020. Dari penampilan perdana ketiga calon wali kota, semuanya telah memaparkan visi dan misinya jika kelak terpilih memimpin warga kota Samarinda yang berjumlah sekitar 750.000 jiwa. Ketiga calon wali kota itu adalah nomor urut 1 Barkati, nomor urut 2 Andi Harun, dan calon wali kota nomor urut 3 Zairin Zain. Kalau saya melihat karena calon ini tentu dia sudah juga mendengar masyarakat. Karena masyarakat ini bukan cuma saya sebagai masyarakat, banyak masyarakat. Dan setelah kita melihat secara objektif, ya memang semuanya layak saja. Tergantung nanti masyarakat memilihnya yang mana yang paling terbanyak. Tapi kalau saya secara pribadi menyampaikan itu, calon-calon ini visible. Saya hanya pesan, tolonglah kalau andai kata terpilih, dengarlah suara rakyat. Artinya apa yang diinginkan masyarakat, apa yang kesulitan masyarakat, itu kalau bisa itu diakomodir. Itulah namanya pemimpin. Tokoh masyarakat yang juga pengusaha angkutan transportasi massal ini mengakui persoalan yang dialami warga kota Samarinda masih itu-itu juga. Sebagai warga yang sudah merasakan kepemimpinan beberapa wali kota sejak zaman Orde Baru hingga era pemilihan langsung, persoalan fasilitas jalan yang minim masih dirasakan masyarakat. Untuk itu dia berpesan siapapun yang terpilih menjadi wali kota agar menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan infrastruktur warga tersebut. Kalau ini tentu kita juga ingin sama dengan daerah-daerah lain yang lebih maju daripada kita. Nah, ini kenapa kita tidak mengambil hikmah dari situ? Nah, contoh umpamanya faktor jalan yang selalu dikeluhkan masyarakat. Nah, yang sesuai dengan kemampuan aja dulu yang ada, itu saja misalnya. Sebab memang tidak bisa kita ini langsung menyulap kan. Nah, karena kemampuan itu terbatas. Ibaratkan pikulan tuh aku cuma sanggup sepikul, nggak mungkin 1 ton. Jadi ya sesuai kemampuan lah. Itu. Nah, tapi ada bilang orang tuh skala prioritas. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Membantu pemerintah memerangi penyebaran virus corona, pengurus Nahdlatul Ulama Kota Samarinda menggelar rapid test secara gratis kepada warga. Sebanyak 78 orang dicek kesehatannya dengan rapid test. Ditemukan 2 orang yang hasilnya reaktif. Warga yang dicek kesehatannya termasuk 2 orang wartawan yang meliput kegiatan sosial yang digelar NU bersama dengan organisasi Banser Ansor, LKNU Kaltim, dan LPBU Kaltim. Sebanyak 78 warga menjalani rapid test dan 2 orang diantaranya ditemukan hasilnya reaktif hingga dirujuk ke tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti. Kegiatan pengambilan sampel rapid test dilaksanakan Nahdlatul Ulama Kota Samarinda untuk menyambut Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Bersamaan dengan situasi pandemi COVID-19, maka NU berinisiatif membantu pemerintah mengurangi beban kerja memerangi penyebaran virus corona yang kian meluas. Selain menyelenggarakan rapid test massal, NU juga melakukan pembagian masker dan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid dan musola. Ini kegiatan pelaksanaan rapid test gratis untuk warga Samarinda umumnya. Di mana dalam rangka mengisi pelaksanaan menyambut peringatan Hari Santri Nasional yang puncaknya insya Allah
pada tanggal 22 Oktober yang akan datang. Di mana kegiatan ini sudah diawali sejak beberapa waktu yang lalu. Selain melaksanakan rapid test seperti yang dilaksanakan hari ini secara khusus, yaitu dilaksanakan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid dan musala-musala di seluruh wilayah Samarinda. Ya, pelaksananya yaitu NU Peduli COVID-19 dari Posisi Kaltim bersama Banser Kota Samarinda, di mana alhamdulillah sudah tercapai sekitar 500 titik masjid dan mushola. Hari Santri yang jatuh tanggal 22 Oktober ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi hari libur nasional. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah kapal mengangkut kernel biji inti kelapa sawit seberat 700 ton dari Berau tenggelam di Selat Makassar. 5 anak buah kapal dan 1 kapten kapal terombang-ambing di lautan selama puluhan jam, sampai akhirnya berhasil diselamatkan sebuah vessel mengangkut batu bara yang melintas. Berikut informasinya. Mendapat informasi adanya kecelakaan laut di sekitar Muara Berau, tepatnya di daerah timur Pulau Sambik, Tanjung Mangkalnya, tim Basarnas di bawah kendali Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas 2A Balikpapan langsung bergerak ke lokasi, berkoordinasi dengan tim Basarnas di daerah terdekat. Akhirnya tim Basarnas berhasil mengevakuasi para korban dari KM Sakhar Sakti yang menolong para ABK dan kapten kapal ketika terkatung-katung di lautan. 6 awak kapal layar motor Hikmah Bahari tenggelam ketika berlayar dari Berau menuju Bitung. Dari data keberangkatan diketahui kapal itu membawa kernel atau biji inti kelapa sawit seberat 700 ton. Kapal berangkat pada hari Kamis 15 Oktober dan mengalami musibah sekitar jam 13.00 pada hari Jumat 16 Oktober. Kapal diterjang ombak besar dan angin kencang selama 4 jam dan akhirnya tenggelam. Para awak kapal berusaha berenang menggunakan sisa-sisa rakit sampai ditemukan oleh sebuah vessel pengangkut batu bara. Perjalanan vessel dihentikan untuk menyelamatkan ke-6 awak kapal yang tenggelam. Sampai hari Minggu akhirnya muncul kapal kargo MV Sakhar Sakti dan menyelamatkan para korban. Melaporkan, jadi tadi kami terima informasi dari tim lapangan bahwa proses evakuasi terhadap korban pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 07.05 tim sudah tiba di pos Tenggana dan seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit HWS Samarinda dalam keadaan bersama. Untuk cuaca Pak, setelah evakuasi Pak, gimana Pak perkembangannya Pak? Oke, untuk cuaca sampai saat ini bahwa di lapangan ini masih hujan deras dan arus juga sangat kencang. Untuk itu tim sementara ini belum bisa kembali ke Samarinda dan direncanakan nanti pada pukul 09.00 tim setelah melakukan pengisian BBM dan akan kembali ke Samarinda. Baik, untuk itu atas nama pimpinan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh potensi SAR yang terlibat, baik itu dari TNI AL, Polair, maupun Polsek Samarinda. Atas kerjasamanya ini, semoga pelaksanaan kegiatan ini tetap berjalan
sesuai yang kami harapkan. Demikian untuk itu pelaksanaan operasi hari ini kami nyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Para korban sudah dievakuasi tim Basarnas dari kapal Sakhar Sakti dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani, Samarinda untuk diperiksa kesehatannya setelah terombang-ambing di laut cukup lama. Mereka adalah Suradi, 48 tahun, Kasmin Sarekat, 22 tahun, Darmansyah, 51 tahun, Roni Sampai, 44 tahun, Rifandi Kasdian, 21 tahun, dan Sunur, 36 tahun. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. DPRD dan pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan anggaran sebesar 150 miliar untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2021. Alasan pengalokasian anggaran lantaran melihat tren kasus penularan yang masih terjadi meski diprediksi sudah ada vaksin virus. Vaksin virus corona rencananya sudah mulai didistribusikan oleh pemerintah pusat bulan November 2020. Jadwal itu lebih cepat dari perkiraan setelah berhasil dilakukan uji klinis fase ketiga. Vaksin yang dipakai di Indonesia berasal dari Cina, yaitu Sinovac, CanSino, dan G42 Sinopharm. Kabar gembira itu menjadi harapan masyarakat. Tahun depan pandemi COVID-19 tidak lagi separah tahun 2020. Itu sebabnya DPRD bersama Pemprov Kaltim tidak lagi menganggarkan lebih setengah triliun rupiah dari APBD Kaltim, tapi hanya 150 miliar rupiah. Dan kita melihat trennya sekarang, jadi tetap kita anggarkan untuk dana COVID. Sementara 150 untuk COVID. 150 miliar. Ya. Oke. Baik. Di Kaltim sendiri sampai 16 Oktober 2020, penyebaran virus corona sudah memasuki angka kumulatif pasien positif sebanyak 11.306 orang dan pasien yang sembuh 8.269 orang. Sementara pasien positif yang meninggal dunia ada 434 orang dan masih berada dalam perawatan di isolasi mandiri maupun di rumah sakit ada 2.603 orang. Dalam beberapa hari terakhir, tren menunjukkan jumlah pasien positif yang sembuh lebih tinggi dari penambahan jumlah pasien terkonfirmasi baru. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.